Halo, kali ini saya akan mau review toolbox ini ya. Namanya Powerbox ya. Powerbox saya bikin dari box 14 inch ya, dari merek Bestguard. Ini Powerbox ini berfungsi sih kalau misalkan mati lampu, kemudian kalau kita mau camping atau mau mancing, butuh penerangan segala macam, atau charge HP, charger handphone segala macam, kita bisa pakai Powerbox ini. Oke, kita lihat apa isi dalamnya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu ya. Ini pakai box mereknya Bestguard. Ini yang 14 inch. Dia bagusnya ini adalah dari plastik, campuran plastik sama campuran besi ya. Nah, yang kuning ini adalah besi. Pegangannya juga enak, dari karet. Karet enak banget. Nah, sebelah sininya juga ini plastik. Jadi yang besi itu keliling samping kiri kanannya. Depan belakang ya. Oke. Kita lihat dari atas dulu ya. Atas ini itu ada namanya fuse. Ya, ini ada saklar on off-nya, kemudian ada fuse 1, fuse 2. Fuse 1, fuse 2. Kemudian ini ada indikatornya. Ada port DC-nya 2 biji ya, kiri kanan. Kemudian sebelah kanannya ada masih ada saklar 1, ada 2, dan ada USB port ya. Ini ada 2 USB port ya. Ini ada fast chargingnya ya, 2,1 sama 1 ampere. Oke. Untuk sebelah kanannya ada lighter. Ada lighter ya. Kemudian ada post binding, ada saklar, ada 2. Ini adalah saklar untuk mengaktifkan lighter sama post binding, dan DC ini ya, DC. Satu lagi ini untuk lampu. Lampunya ada di samping. Kita cek ya. Oke, ini lampunya. Aduh, maaf berat. Ini lampunya ada 3, dan ini samping kiri itu untuk charger. Positif, negatif ya. Jangan sampai kebalik nanti kalau ngecas. Oke, dan di bagian depan itu ada namanya termometer. Jadi kalau kita lagi di mana, cuacanya berapa, dingin segala macam, ini ada termometernya. Ini berfungsi banget. Oke. Ini boxnya karena udah ada baterainya, lumayan berat ya. Ini perkiraan sekitar 8-9 kiloan. Oke. Kita buka aja bagian dalamnya ya. Kita cek aja ya. Ini enaknya ini dari itu, dia bentuknya kuncinya kunci besinya enak ya. Tarat. Ya, ini dia, kelihatan nggak? Oke, ini bagian dalamnya ya. Ini bagian dalam. Di bagian dalam saya sengaja simpan ini chargernya. Chargernya saya sengaja simpan. Kemudian ada ini, ada inverter ya, inverter, dan ada baterainya 3. Ini baterainya yang 9Ah ya, 9Ah 12 volt. Jadi cukup pas banget masuk ke sini. Ini bisa satu lagi di sini 9Ah, jadi bisa pakai 4 ya. Ini saya pakai 3 di sini, ini bisa satu lagi jadi 4. Tapi nggak ada tempat untuk inverter. Oke, jadi sebenarnya bisa nambah power lagi, nah satu baterai di sini. Oke, ini dalamannya ya. Ini dalamannya ya, saya buat sebisanya saja. Kebetulan nggak pakai soket nih, langsung pakai buat lem bakar supaya menghemat space ya. Soalnya kalau pakai soket dia nanti nggak bisa nutup, nanti kalau misalkan tambah baterai satu lagi dia nggak bisa nutup, nanti mengganjal di sini ada kabel. Jadi saya akalin tanpa pakai soketnya ya.
soket seperti ini. Oke. Ini sistemnya paralel ya. Ini yang menghubungkan ke sistem. Ini baterainya ini paralel. Ini yang positif, yang warna merah, yang negatif. Ini yang warna hitam. Oke, kita cek dulu ya. Ini nyalanya ya. Kita cek dulu. Ini tombol yang di tengah ini adalah tombol master ya. Tombol masternya ini ada lampunya juga. Jadi kalau kita nyalakan ini, nah ini tegangannya ya, 13,3. Ini fuse untuk lighter, ini fuse untuk sistem semua di luar lighter, termasuk lampu segala macam, ini fuse-nya. Ini 8 ampere dan ini 20 ampere untuk lighter. Ya, ini tegangannya ada. Yang sebelah kanan, kita cek dulu sebelah kanan. Sebelah kanan ini adalah untuk mengaktifkan USB ya. Untuk mengaktifkan USB, kita ke tombol on dulu. Nah, ini lampunya nyala ya. Ini berarti ini udah aktif. Ini aktif, jadi kita bisa cas di sini ya. Maksimal 2 ya. Kalau ini saya belum kembangkan, ini masih kosong. Tadinya mau saya buat lampu emergensi ya, lampu SOS. Jadi dia nanti kedap-kedip. Jadi kalau kita lagi bannya bocor, lagi di jalan, pakai mobil, kendaraan, ini bisa sebagai lampu peringatan juga. Disimpan nanti rencananya sih antara di samping kiri, samping kanan atau di depan rencananya. Tapi belum saya kerjakan, belum saya ini lagi cari dulu jenis-jenis lampunya. Oke. Nah, ini on off. Lihat ketika dia on, ini ampernya masih kosong. Karena belum ada beban ya di sini di USB. Oke, sebelah kiri. Kita lihat sebelah kiri, ini ada saklar untuk mengaktifkan pos binding dan lighter. Kalau yang sebelah kanan, yang di atasnya, sebelah kiri. Yang di atasnya, maaf, di atasnya ini adalah untuk mengaktifkan lampu ya. Lampu. Dan ketika diaktifkan lampu, lihat ampernya naik. Ketika kita off kan, turun. On kan, naik. Oke. Ini pergi. Ini kita lihat lampunya dulu. Nah, ini ya lampunya ya. Ini lampunya. Cukup terang kalau untuk malam hari ya. Terang, enak untuk dilihat. Oke. Ini semua bisa mati dengan tombol yang di tengah ini. Karena ini adalah masternya. Jadi kalau kita matikan di tengah, semuanya mati. Kenapa kita simpan di tengah sini, nggak di atas? Karena di tengah ini itu saya rasa lebih aman, lebih ke dalam. Jadi kalau misalkan kita simpan di dalam mobil, terus kemudian ditumpuk lagi dengan barang-barang yang lain, ini nggak ketekan ya, aman, nggak ketekan, ini aman. Jadi kita harus tekan agak ke dalam sedikit sebagai pengamanan. Oke, mungkin ini maksimalnya yang bisa dipakai sama box ini, box ukuran 14 ini adalah maksimalnya adalah ukuran 9 Ah. Pakai 7 Ah bisa lebih kecil. Ukurannya hampir mirip ukuran dimensi baterainya ya. Ini pakai 9 Ah cukup maksimal. Jadi kalau mau pakai yang besar lagi, kayaknya nggak bisa ya. Mungkin bisa, tapi posisinya tidur. Mungkin saya belum pernah coba ya. Pakai yang 20 ampere segala macam, mungkin posisinya tidur, tapi cuma mungkin maksimal 2. Kalau posisi seperti ini 3 sampai 4, bahkan 4 baterai bisa masuk. Oke, kita coba pakai USB ya. Ini kita ngecas ya. Ini voltase ampere meter, maaf, termometer ya. Termometernya. Oke, kita coba dulu. Halo ya, kali ini saya punya kipas dan juga lampu ya. Kita coba aja ya. Kita nyalain dulu. Oh, lampunya kita matiin dulu ya. Matiin. Ini kita sudah on ya. Ini off, ini on.
Kita onin. Ini kipas matiin dulu. Nah, kita nyalain. Kipasnya nyala. Ampernya juga mulai naik. Tapi masih aman ya, 0,0 ya. 0,1 ya. Dan ini lampu USB-nya. Oke. Ini lampu USB-nya nyala ya. Naik jadi 0,15. Oke. Bisa juga kita buat charging handphone segala macam, kita tinggal pakai tambah lampu. Untuk kita juga pakai inverter juga bisa. Inverter ya, saya pakai inverter 500 watt di sini. Ini ada port untuk AC-nya, on off-nya. Tapi di sini kita perlu namanya colokan seperti ini ya, lighternya ya. Dimasukin ke sini. Kita sambung dulu ya. Ini yang merah, hitam ke hitam. Ini kita sambung yang hitam. Merah ke merah. Oke. Sudah. Kita buka dulu. Nah, ini kita tancapkan saja ke lighter. Port lighter ini kan belum nyala ya, belum aktif karena kita harus aktifkan dengan tombol ini. Nah, pas kita aktifkan, ini udah on, kita matikan boleh. Kita aktifkan, dia naik ampernya. Ini belum dikasih beban, belum kita kasih beban ya. Ini kalau bebannya bisa kita cas. Untuk contoh itu cas ini ya, charging ya, contohnya. Nah, contoh ini nyala ya. Lihat kelihatan lampunya. Nah, ini kita bisa ngecas handphone juga dari sini, atau misalkan pasang kipas angin yang bentuknya AC nantinya dan segala macamnya bisa. Kalau untuk memasak, ada banyak yang pertanyaan, memasak pakai rice cooker kecil bisa nggak? Nah, ini nanti tergantung lagi, balik lagi ke sini, ke inverternya. Inverternya kuat nggak? Tapi kalau saran saya, kalaupun mau memasak, inverternya harus lebih besar dan rice cookernya yang kecil aja, maksimal yang 250 atau 300 watt ya. Kalaupun lebih bagus yang DC, kan ada sekarang rice cooker yang DC itu lebih bagus. Cuma belum rekomendasi ya, karena baterainya cukup kecil. Jadi mungkin memasak cuma satu kali pemasak sudah beres, sudah mati powernya. Ini tegangannya adalah 13,2, jangan sampai di bawah 10,5. Karena baterai ini akan cepat rusak kalau di bawah tegangan segitu ya. Jadi maksimal adalah 10, paling bagus adalah 11 volt itu udah empty ya, udah habis ya. Jadi ini kalau dipakai buat lampu standar, lampu USB atau lampu-lampu buat camping segala macam bisa sampai sehari. Artinya bisa dari malam sampai pagi itu masih kuat. Ya. Tapi kalau dipakai inverter terus-terusan nggak akan, karena bebannya yang dibawa itu lumayan besar. Ya. Balik lagi adalah ke baterai yang dipakai nantinya. Berapa jumlah baterainya, kemudian baterainya bagus apa enggak, itu balik lagi ke situ.
Jadi kalau baterai bagus itu adalah sekitar 13,4 kalau udah full charge ya. Itu bagus sekali. Oke, untuk untuk chargingnya adalah seperti ini. Kita matikan dahulu ya. Kita matikan dahulu. Untuk charging, kita lihat sebelah sini. Ini ada port untuk charging ya. Kita tinggal tempelkan saja. Contohnya ini ya. Saya ini yang pakai yang standar. Kita masukkan ke sini. Merah ke merah. Dan hitam ke hitam. Ketika dimasukkan, lampunya menyala. Ya. Ketika sudah menyala, baru charging lewat colokan listrik ya. Colokan listrik. Nanti dia akan berkedip terus-terusan. Tunggu saja sampai selesai kedipnya, baru ini sepertinya sudah penuh berarti ya. Kita tinggal copot aja. Oke. Kira-kira begitu review singkat dari Powerbox saya ini yang menggunakan Powerbox Baseguard 14 inch. Semoga kalian suka. Dan kalau suka silahkan komen, like, dan subscribe ya. Nanti saya akan review juga yang dari box jenis lain. Ada beberapa lagi. Kita ketemu lagi di review yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.